Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi, Sanuk Lovers. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua selalu dalam kondisi sehat. Dan hari ini di acara Sanuk Talk kita sudah kedatangan tamu spesial, ya. Seseorang yang boleh dikatakan cukup menginspirasi di Sanuk. Beliau ini salah seorang top leader Sanuk yang boleh dikatakan sudah join di Sanuk ya generasi-generasi awal, ya. Orangnya luar biasa, sederhana, energik. Ya, siapakah beliau? Kita sambut Ibu Haja Murniasi. Iya. Gimana kabarnya Bu Aji? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Bu alhamdulillah. Haja ya. Nah, Bu Haja Murniasi ini sengaja kita undang untuk kita bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol santai seputar perjalanan dan perjuangan beliau ya. 20 tahunan lebih ya? Lebih. 25 tahun ya? Hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun, bayangkan sebuah konsistensi yang boleh kita contoh untuk sebagai pelajaran kita membangun bisnis ini. Nah, Bu Murni boleh sedikit cerita ke kita semua. Ibu Haja Murniasi ini dulu besarnya di mana, latar belakang pendidikan, kemudian setelah sekolah ngapain aja, boleh ceritakan ke kita Bu? Iya. Terima kasih Pak Kamal. Saya lahir di Brebes ya, yaitu di sebuah desa Tegalerja, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan waktu itu saya sekolah di sana SD SMP, lalu bapak saya kan meninggal waktu di saat saya SD kelas 5 ya. Pun ibu saya karena ibu saya juga hanya seorang tukang jahit ya. Bapak saya guru ngaji, jadi tidak punya pensiunan. Saat itu kakak saya 3 orang yang sudah menikah dan adik saya 2. Jadi 3 yang belum menikah dan 3 yang sudah menikah. Jadi 1 orang bebannya 1 untuk menyekolahkan ya. Alhamdulillah saya akhirnya sekolah di SMA itu ikut kakak saya. Waktu itu kalau di daerah saya lulus SD itu nikah Pak Kamal. Jadi saya hanya satu-satunya yang keluarga saya yang tidak mau nikah lulus SD. Kakak saya yang 2 itu lulus SD nikah ya. Saya nggak mau, saya bilang. Akhirnya saya masih ingat ya, lulus SD itu ngumpet-ngumpet, saya diam-diam daftar ke SMP. Sendiri sama berdua sama teman, kebetulan beliau juga akrab saya, yatim juga sama. Jadi saya mengumpulkan uang nabung waktu kelas 6 akhirnya untuk daftar di SMP. Kakak saya bingung, ini udah diterima, aduh gimana gitu ya. Terus alhamdulillah akhirnya kakak saya mau membiayai saya. Lantas lulus SMP saya ikut kakak saya ke Jakarta, yaitu tinggal di Tanah Tinggi. Dan saya sekolah di SMA 41 waktu itu di Sumur Batu ya. Dan lulus SMA sebetulnya saya tuh tergolong kalau sekolah ya lumayan pinter ya, matematikanya pinter katanya ya, dan paling senang memang pelajaran matematika. Waktu itu pengen kuliah tapi karena tidak ada biaya ya, saya harus bersyukur, harus tahu diri gitu ya, disekolahkan oleh kakak sampai SMA juga saya bersyukur berterima kasih. Akhirnya lulus SMA saya kerja, waktu itu di Kalibaru ya sebagai administrasi itu di toko apa ya, pelabuhan ya, Oh, itu pernah sebagai admin juga. admin ya. Lalu saya nggak betah, akhirnya kerja lagi di Kebayoran, ikut kakak yang satu lagi ya, kakak perempuan. Saya kerja di Kebayoran sebagai kasir di toko Puji Imes Plaza ya. Eh, itu apa namanya, cuci cetak foto. Lalu saya nggak betah, pulang kampung lagi ngajar TK. Itu pun honorer, gajinya saat itu sekitar 7.500 ya, Sebulan. sebulan. tujuh ribu Tahun-tahun lima berapa itu ratus lebih kurang? tahun 90-an. 95 kalau nggak salah ya, 94 apa. Itu 7.500 itu sebetulnya nggak cukup ya, hanya buat ini cuma untuk mengisi kekosongan aja ya. Dan saya pengen coba melatih untuk jadi guru, gimana guru TK ya, melatih kesabaran. Ternyata nggak enak juga ya jadi guru TK. Capek Ya, gitu ternyata ya. seorang Ibu Haja Murniasi sudah menjalani berbagai profesi ya Bu ya. Iya, Coba kita dari cerita Ibu tadi, iya, boleh dikatakan bahwa Ibu ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana ya. iya, Yang boleh boleh dikatakan ya mungkin kurang beruntung karena ditinggal oleh ayah sejak iya, kecil ya. iya, Kemudian
sekolah pun akhirnya ikut kakak lagi. Iya, Kemudian selepas SMA coba bekerja, itu pun belum mendapatkan kerjaan yang tanda kutip layak iya, dan iya, digaji dengan layak juga, iya, Bu, ya. betul. Oke, dari perjalanan Ibu, ya akhirnya ketemulah dengan Sanhok. Nah, ini yang menarik ya. Iya. Jadi latar belakang Ibu sudah kita tahu lah ya. Jadi latar belakangnya bukan orang yang spesial. Pendidikan S3 sih, Eh, S1, SD, SD, S2, SMP, S3, SMA. SMA, Ya, betul. hanya orang Deso, Iya. orang Brebes yang takut disuruh kawin sama orang tuanya. Kalau di kampung ini kan orang anak-anak gadis selepas SD disuruh kawin. Iya, Ya saat kan, itu, tapi Ibu betul. nggak mau. Mhm. Nah, bisa jadi itulah jadi apa ya, menjadi bekal Ibu untuk berhasil menjadi seorang wanita tangguh ya, Bu, ya. Iya, Ya karena latar belakang yang bukan orang yang berkecukupan, memaksa tanda kutip mendidik Ibu untuk menjadi wanita tangguh, ya. Kemudian profesi sana sini sudah ditekuni, ceritakan Bu, kenapa iya. bisa kendalikan sanggup saat itu? Awalnya saya waktu itu kan kerja sebelum di Sunhub itu di Jakarta ya, terus berhenti karena saya tinggal di Bonang ya, Bojongnangka, Tangerang. Di Tangerang, Nah, Bonang kalau Naga. saya pikir kalau kerja juga habis buat ongkos ya, udah pagi-pagi harus berangkat, pulang ke rumah malam, habis buat ongkos. Akhirnya saya berhenti, memutuskan berhenti kerja, saya jualan kreditan daster waktu itu. Oh, jadi kredit keliling, Iya, betul. tukang kredit keliling ya. Kredit daster, waktu itu daster 15.000 aja dicicil 3 bulan. 15.000 Iya, bisa 3 bulan. daster, Emang spray, untung? Dapat untung, untung juga ya? dapat untung. Hmm. Dan kalau malam saya ngejar ngaji, itu seperti itu. Oh, jadi malam bisa ngajar ngaji Ngejar juga? ngaji, itu pun Oke. ya nggak menerima honor ya. Saya hanya untuk ini aja, apa namanya, ibadah gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya awalnya di Sanop ini coba deh produknya, karena saat itu lagi sakit Oke, gitu, jadi awal Joy di Sunhope lebih tertarik ke produknya produk. saat itu Ibu lagi sakit. Betul. Boleh tahu minum apa saat itu? Produk apa? Karena saya waktu itu sakit mah kronis dan ibu saya juga lagi sakit lutut, sholat sambil duduk. Karena waktu itu hanya ada 2 produk, hanya Power Mic dan Dipsy Oh, gitu. saat itu namanya Power Mix, Power Mic sekarang ya, Pomix. Pomix ya. Ya, Dan alhamdulillah ibu saya yang tadinya sholatnya sambil duduk, akhirnya bisa sholat seperti biasa. Akhirnya bisa gagah, bisa jalan-jalan, bisa seperti itu. Jadi saya sendiri yang tadinya mah kronis bisa sembuh, bisa sehat. Akhirnya saya kenapa ini nggak dikembangkan aja gitu ya. Produknya bagus, pasti banyak yang nyari itu. Saya oh, punya pikiran gitu. Pasti ini dicari orang nih, produknya bagus. jadi karena Ibu merasakan manfaat produknya, dari sana mulai terbetik ide. Ya, Wah, ini produk bagus, ya. betul, Sebenarnya ini produk bisa dijual, apalagi dari pemasaran MLM. betul. Dan walaupun memang saat itu ya setiap yang saya temuin itu rata-rata produknya sih bagus Bu Murni. Tapi Hmm. kalau untuk bergabung mahal, untuk join mahal, itu seperti itu. Padahal saya Oke, sendiri sebelum itu Bu, join kan mahal saat ya, itu di sana. iya, Sementara dari latar belakang Ibu tadi, Ibu boleh dikatakan bukanlah orang berkecukupan kan? iya. Lantas dari mana Ibu bisa join di sana? Waktu itu saya Dananya, uangnya. hanya punya kalung 10 gram. Oh, Saya berpikir waktu saya beli kalung itu kan tahun 90-an hanya 10.000. 10 gram berarti 100.000. saat itu. Tahun 98 harga emas 100.000. Saya berpikir oh untung deh untuk bergabung di Sunhop saya jual 10 gram. 10 Iya, gram. itu. Join waktu itu berapa ada? Join kan dulu ada 3 unit ya. Saya 3 unit sekitar 1.650.000. Itu masih kurang. Jadi minjem sama upline gitu. Oke, menarik ya. Terus Tidak semua orang mau menjual sesuatu hanya untuk join di sebuah perusahaan multi level marketing loh iya, Bu. Ya betul. zaman sekarang ya nggak semua orang yang punya seperti itu. Kira-kira apa yang membuat tekad Ibu? Pokoknya saya harus join, saya nggak punya uang, saya harus menjual kalung. Nah ini coba biar kita Iya. bisa ada gambaran. Iya, Tekad memang seperti itu kok bisa muncul seperti itu gitu loh. dari dulu pun gitu ya, semua orang kadang-kadang susah untuk mengeluarkan uang. Tapi kalau saya berpikir gini, ibu saya sendiri ngapain harus jual kalung? Kamu kan Mm-mm. tidak punya emas yang lain lagi, cuma Ya, itu gitu ya. Saya bilang gini, kalau hanya beli
kita keluar uang. Ini kan kalau dengan jual emas saya bisa bergabung jadi bisa menjalankan usahanya gitu ya. Cuma ibu saya tolong doakan aja supaya saya dan ibu gitu ya bisa minum produk ini secara gratis. Jadi berdoa gitu ya. Alhamdulillah jadi ibu saya yang berdoa, saya yang jalankan usahanya. Itu seperti itu berkat doa seorang ibu ya. Alhamdulillah. Oke, dari Gitu. sanalah Ibu dapat produknya. Tentu langkah awal kan pasti mencari konsumen, mencari member. Betul. Bisa nggak Bu cerita kita Iya. awal perjuangan di awal? Pasti tidak gampang kan? Iya, Pasti sangat sulit kan berproses, betul. prosesnya ya. Betul. Boleh ceritakan Bu? Saya yakin lah ini menarik nih untuk kita gali nih. Kira-kira gimana Iya. perjuangan Ibu di awal membangun Sandup ini? Saya berpikir begini, saya ikut di komunitas, di senam, di pengajian. Kenapa? Supaya ada teman gitu ya. Terus saya berpikir, saya mau nawarkan ataupun mau prospek dia walaupun orang kaya, saya tidak merugikan dia. Kalau toh ditolak nggak apa-apa, ini coba aja gitu ya, seperti itu. Walaupun dulu setiap saya cerita ini produk bagus, ini sistemnya bagus, orang tuh lihat saya dari atas ke bawah gitu, sampai dari kaki karena apa? Penampilan saya baju lusuh, terus kalau misalnya kemana-mana kan rambut saya keanginan ya, itu wah ini cerita juta-juta kok begini, itu seperti itu tantangannya memang berat tapi saya tidak pernah menyerah karena saya punya impian ya, kepengen hidup yang lebih layak gitu ya. Saya nggak mau susah terus, itu seperti itu. Karena saya punya impian ditolak orang pun nggak apa-apa, saya bilang. Toh nggak sakit, kecuali kalau yang nolaknya itu nimpuk saya mungkin kapok ya. Tapi alhamdulillah karena saya yakin ini produk bagus, ini bisa menjadikan untuk masa depan saya gitu. Oke, berarti Ini. yang membuat Ibu menjadi kuat saat itu dari impian Ibu ya? Ya, punya impian. Apa impian Ibu saat pertama dulu join? Apa Saat yang ingin Ibu dapatkan di Sandup ini? saat pertama itu saya gini Pak Kamal, pernah ya suatu saat saya prospek orang, ceritanya nggak ada yang datang gitu ya, ngundang ke tempat pertemuan ke kantor pusat. Janjinya mau datang nggak datang ya. Terus saya pulang lewat Blok M karena naik kendaraan umum ya, naik bus. Bus pun bukan yang AC karena ngirit ya. Terus di saat saya lagi berteduh hujan ya, hujan deras juga, itu ada seorang yang bawa mobil lewat seret gitu ya. Saya kecipratan lumpur. Saya dalam hati gini, marah pada orang tersebut. Sialan itu, mentang-mentang kaya. Dia tidak lihat orang miskin lagi berteduh gitu ya. Tapi saya akhirnya pada diri saya sendiri berjanji, Murni, makanya kamu harus kaya, harus punya mobil. Kalau punya mobil tidak kehujanan seperti ini. Kalau punya uang minimal bisa naik taksi ke rumah. Itu seperti itu. Jadi saya bertekad, saya harus punya mobil nih. Saya harus punya mobil dalam 1 tahun. Itu seperti itu. Jadi itu magic Alhamdulillah, momennya. iya, Muncullah impian impian. bahwa Ibu harus punya mobil. Iya. Ya, oke ini menarik Bu. Tentu tidak serta-merta saat itu jreng muncul mobil Iya, kan? enggak. Betul Enggak. kan? Iya, betul, enggak. Ya, oke lah Ibu punya tekad yang akhirnya Ibu tanamkan dia menjadi sebuah impian yang Ibu terus pegang erat. Lantas, gimana perjuangan di awal-awal? Pastilah hal yang tidak gampang kan, Bu. Iya, Saya yakin di tahun 98 itu, kalau nggak salah John tahun 98 ya, tahun 98. itu kan tidak seperti zaman sekarang kita gampang menghubungi orang, betul ya? Betul, Memang dulu Ibu punya handphone di awal? dulu Nggak saya punya handphone kan? karena rumah aja ngontrak, di rumahnya Nah, nggak ada telepon, saya juga tidak punya HP, ya tidak seperti itu. Dulu kan ada telepon itu tuh, telepon kartu, ada pakai koin ya. Saya setiap malam itu masih ada sampai sekarang itu saksi hidup ya Pak RW-nya di sana di ini kan saya habis dari Bonang saya pindah ke Kelapa Dua, itu deket pos RW. Saya kalau tiap malam nelpon pakai telepon umum, pakai telepon koin. Ibu saya yang mayungin itu kalau hujan. Sampai Pak RW-nya, "Ibu, tolong duduk." Waktu itu ibu saya usianya sekitar 69. Itu. Jadi dia mayungin saya setiap hari. Saya setiap hari telepon, kadang-kadang setiap malam saya membuat daftar nama ada minimal 10 orang yang saya telepon. Jadi yang saya telepon itu mau ketemu atau saya undang ke
kantor pusat untuk acara OPP itu Hampir seperti setiap itu. malam begitu. Setiap malam saya membuat daftar nama 10 orang yang saya telepon gitu ya. Kalau itu karena mereka tidak bisa telepon balik karena saya nggak punya handphone atau telepon ya. Zaman itu handphone belum ada Belum sama sekali ada. ya. Dulu mah susah. Saya punya handphone itu juga sudah di Sanop sudah mulai berkembang, itu yang saya beli memang handphone. Itu pun masih mahal ya dulu mah ya, kartunya aja Masih mahal banget. 500.000 kartunya. Berarti itu luar biasa Betul. perjuangan. Bisa nggak cerita mungkin perjuangan yang lain? Itu kan perjuangan Ibu bagaimana bisa mendatangkan prospek kan, Iya. ketemu dengan prospek. Bisnis ini kan bukan hanya kita memprospek orang, tapi kan kita mengumpulkan orang, buat pertemuan. Iya. Tentu ada hal-hal yang bisa kita cerita. Gimana perjuangan Ibu yang Iya. bisa kita, Prosesnya memang kalau mungkin ini ya perih ya, ibaratnya kita harus kalau mau berhasil kita harus berani, perih ibaratnya. Berani ditolak. Memang sakit-sakit dahulu. Bahkan gini, saya setiap hari kan keluar prospek ya. Pulang malam karena kalau udah malam tidak ada lagi angkot jadi naik ojek ya. Sampai pernah Pak Kamal suatu hari saya ke Radio Dalam itu ada acara OPP, ada seorang ibu minta maaf ke saya. Saya bilang saya nggak kenal ibu. Kenapa kok ibu minta maaf? Maaf ya Bu, saya dulu berprasangka buruk sama ibu. Dikira ibu wanita malam, katanya gitu tante panggilan. Kok setiap hari pulangnya malam? Ternyata ibu di Sanhop gitu. Waktu itu saya udah mau peringkat menuju diamond gitu ya. Tadinya itu berprasangka buruk saya gini. Saya tidak pernah memikirkan orang lain yang dipikirkan apa. Yang penting saya sama Allah yang tahu saya pengen usaha yang halal, tapi hasilnya bagus gitu ya. Dulu saya sampai, jangankan orang lain ya, adik saya aja bilang begini ke ibu saya, Mimi itu murni kali stres ya. Rumah masih ngontrak aja, dia kepengen punya rumah gedung, kepengen punya mobil mewah katanya. Stres kali gitu, harus dibawa ke psikiater aja. Tapi memang kita memang harus punya, ternyata setelah saya pikir-pikir, oh iya ya, karena saya punya impian kuat. Saya kepengen punya rumah, kepengen punya mobil. Saya masih ingat Pak Kamal, proses punya mobil pertama. Menarik nih. Saya memang Jadi dari dulu diawali gara-gara berpayung di pinggir jalan. Ya, betul. Ada mobil kenceng lewat. Iya. Ya, cipratnya Cipratan kena muka lumpur. Ibu. Akhirnya Ibu bertekad, saya harus punya mobil. Yang duluan itu. Jadi itu jadi impian ya. Impian, saya kuat. Gimana ceritanya itu? Ceritanya punya mobil pertama itu, saya waktu itu di Sanhop masih punya penghasilan mungkin sekitar seminggu 5 juta ya. Jadi sekitar seminggu 5 juta lebih kurang 98, 99 tahun ya. 99. Ya, 99. Itu udah lumayan itu Bu, seminggu 5 juta saat seminggu itu. 5 juta. Padahal saya waktu awal bergabung di Sanhop, saya nggak usah muluk-muluk, saya 3 juta sebulan aja sudah alhamdulillah itu seperti itu. Tapi rupanya malah ya namanya manusia ya, kepengen meningkat. Waktu itu seminggu 5 juta, saya ngumpulkan uang, kepengen punya mobil ceritanya. Sudah itu uang saya terkumpul 50 juta. Hanya kurang 20 juta. Saya harga mau mobil 70 juta. 70 juta. Mobil second ya, udah dipakai 2 tahunan lah. Mobil Panther merah. Karena impian saya pengen punya mobil warna merah gitu ya. Itu impiannya impian, ya. Gitu. Pengen punya mobil warna merah. Ya, itu setiap hari saya lihat impian itu kapan ini harus didapat. Itu seperti itu. Akhirnya begitu ada teman, Bu Murni itu ada mobil Panther warna merah dijual. Oke, yuk saya lihat. Ada dilihat 50 juta, 70 juta. Pak, saya ada uang 50 juta. Boleh nggak dikredit? Boleh Bu, tapi harus syaratnya ini PBB, surat PBB rumah sama rekening listrik. Sedangkan saya kan ngontrak, nggak bisa. Ibu nggak bisa, saya kasih lihat rekening buku tabungan saya. Ini saya seminggu 5 juta loh Pak. Nggak bisa Bu, karena ini prosedur gitu seperti itu. Akhirnya gimana ya akalnya? Udah gini aja Pak, itu BPKB-nya ditaruh aja. Nanti dalam 2 minggu saya tebus. Teman saya bingung, Bu Murni, berapa seminggu? 5 juta. Kalau ini dulu mah kan mingguan Pak. Kenapa ini dalam 2 minggu? Dengan modal bismillah Pak, saya bilang gitu ya. Alhamdulillah, rupanya nggak sampai 2 minggu itu bisa ketutup. Dengan cara apa? Saya jual produk. Saya kayak kesurupan, ini harus ini gitu ya, takut mobilnya diambil lagi gitu ya. Saya harus lakuin dalam 2 minggu. Pokoknya saya harus terkumpul 20 juta. Terkumpul 20 juta.
Alhamdulillah sampai dealernya sampai bilang begini, Bu Murni, saya percaya sama Ibu. Jangankan mobil Panther, sekarang mah Ibu mau ambil BMW ataupun Mercy pun boleh katanya gitu. Tadinya nggak percaya karena Awalnya ngontrak percaya gitu, ya, iya. karena ya mau gimana percaya rumah aja ngontrak. Ngontrak, Ya kan. betul. Syarat-syarat untuk dapat beli mobil itu nyicil atau beli cash waktu itu? Beli cash ya? Cash, Beli cash beli ya, luar cash biasa gitu ya. ya. Ya ternyata impian ibu yang benar-benar kuat ingin mendapatkan mobil berwarna merah, jadilah sebuah mobil Panther berwarna merah. Iya. Luar biasa. Hmm. Saya yakin Bu, sebenarnya ibu ini kuat banget dengan apa yang ibu inginkan dalam bentuk impian. Selain Panther merah, kira-kira ibu sudah dapat apa lagi di sana? Secara materi, bisa juga non materi Bu. Hmm. Ayo dapat apa lagi nih kira-kira? Setelah Panther waktu itu dan sekaligus itu bukan stokis ya, Saat saya itu. waktu itu ya di Jalan Raya Serpong. Dan saya impian kedua yaitu kepengen punya rumah. Saya masih ingat Pak, waktu masih belum punya mobil, kan dari stokis dulu ya, lalu mobil ya. Dari rumah kontrakan ke stokis itu naik angkot ya. Itu setiap lewat, saya suka nunjuk ke ibu saya. Nih, saya pengen punya rumah seperti itu. Itu ternyata Pas sering pas lewat sering ngelewatin kelewatan. rumah itu. Iya, waktu itu masih dibangun karena masih kelihatan dari jalan raya ya. Karena rukonya, kan saya rumahnya di belakang ruko. Ruko-ruko itu dibangunnya baru satu-satu, jadi kelihatan rumah. Ternyata rumah yang saya tunjuk itu yang kenyataannya. Awalnya membeli rumah itu saya arisan. Hmm. Nah, arisan tiap minggu di sini. Waktu itu arisan, saya masih ingat ya. Arisan seminggu 1 juta. Saya dapat 30 juta. Gitu. Jadi saya tanya ke developer, DP rumah di sini berapa? Saya punya uang cuma 30 juta. Ini Bu di daerah ini, oh jauh banget, saya nggak bisa nyetir dan nggak bisa ini ya, nggak ada angkot gitu ya ke sana. Saya nyarinya yang bisa dilalui angkot gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dapat di situ dan Bu ada juga mahal katanya gitu. Coba berapa? Ini harganya saat itu 325 juta yang rumah saya tempati itu. DP-nya harus 98. Aduh Pak, ini saya cuma ada 30 juta. Bisa nggak DP-nya dicicil setiap minggu? Gitu ya. Hmm. Alhamdulillah akhirnya bisa. Begitu DP-nya sudah 98 baru terima kunci dan saya kan tidak paham cara beli rumah ini saya pikir nggak harus ini ya eh ditungguin nggak pernah dikontrol lah seperti itu. Saya masih ingat Pak karena sejak kecil itu punya impian begini. Kalau misalnya lagi sekolah itu kan teman-teman mah jajan ya Hmm. dari SMP tuh saya nggak pernah jajan karena Hmm. nggak punya uang ya. Saya sekolah aja ibaratnya ngumpet-ngumpet dia daftar. Saya udah dikesekolahkan aja disetujui, saya bersyukur. Kalau jam istirahat ataupun ini saya suka menggambar Hmm. rumah. Jadi padahal gambarnya nggak sebagus gambar rumah persis, cuma kotak-kotak gitu. Saya kepengen punya rumah yang kamarnya ada 4, itu seperti itu. Ke kamar mandinya jangan terlalu jauh. Kalau rumah-rumah di daerah itu kan di desa itu kamar mandi di paling belakang. Saya Belakang. orangnya penakut, nggak mau paling jauh. Makanya begitu begitu waktu mau cari rumah, wah ini rumah impian saya gitu harus dibeli Luar nih. Itu biasa ya. seperti itu. Makanya ternyata memang daya tarik menarik ya rupanya. Saya pernah di SMP, dari SMP dari kecil itu suka menggambar, kepengen punya rumah seperti ini, ternyata memang betul itu ya impian. Alhamdulillah akhirnya terwujud ya, walaupun memang ya kita harus bersyukur ya seperti itu dan rumah tersebut alhamdulillah ya kalau sekarang harganya udah ini Sudah ya. aman lah Ya ya. Dia alhamdulillah pasti gitu. strategis dong ya. Strategis. Saya ke mall aja tinggal jalan kaki. Kita jalan kaki. Ke pasar dapet Karena 2 pasar persis di modern. belakang mall ya, Ya, Sumarekon Mall Serpong ya. Sumarekon ya. Di Apit 2 pasar modern. Kiri ke Pasar Kelapa 2, di kanan Pasar Sinpasa. Itu alhamdulillah. Jadi Dan mobil sudah dapat, rumah sudah. rumah gitu. Kemudian kalau nggak salah pernah naik haji dari Ya, Sanggup ya? ya setelah punya rumah saya gini ke ibu saya, nih kepengen apa gitu ya. Eh
mau beli emas atau berlian, nggak mau nenek-nenek pakai berlian, pengen haji. Waduh, saya bilang, saya padahal waktu itu lagi renov rumah ya. Akhirnya saya daftar haji mumpung ibu saya sehat gitu ya. Dan kalau dulu kan daftar bulan Agustus, bulan Januari udah berangkat ya. Zaman itu ya. Alhamdulillah. Dan di sana ibu saya pun alhamdulillah bisa kuat jalan, nggak mau didorong, ditandu itu nggak mau. Sehat ya. Saya sendiri alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah saya selama 40 hari, karena hajinya haji yang reguler ya, 40 hari. Itu begitu ngeprint tabungan itu pulang-pulang ada 136 juta. Padahal saya nggak Selama kerja. 40 hari Iya, menjalankan ibadah haji, iya. passive income Iya, passive income. saat itu ya. Dan padahal waktu mau berangkat kan teman-teman pada nanya, orang ibu kerja di mana gitu. Itu di produk kesehatan. MLM ya, ada orang yang begitu. Saya bilang, emang kenapa dengan MLM gitu? Kan halal Bu, ini ada produk bagus gitu ya. Itu malah orang-orang yang tadinya mencuma, oh MLM gitu ya. Malah di sana itu orang bingung, kok Bu Murni nggak habis-habis uangnya? Itu Bu ATM tinggal ngambil kan di ATM gitu ya. Iya. Gitu. Oke, sudah naik haji, umroh mungkin nggak terhitung dong. Ya, Kalau alhamdulillah. ke luar negeri kemana aja nih, Bu? Saya udah ke Shanghai, ke Beijing, Ke Tianjin, Eropa ke pernah kan? Eropa, ke Jepang, ya itulah alhamdulillah ya. Mana saya nggak nyangka ya, ibaratnya orang seperti saya kok bisa ke Eropa, ke Gadis Paris kampung gitu. dari Brebes Iya, yang pemalu, iya, yang SD takut dia disuruh nikah sama orang iya, tuanya, akhirnya bisa mengangkat harkat iya, martabat keluarga ya. alhamdulillah, iya, Bisa alhamdulillah. sukses di Sanhop, bisa secara materi dapat semua, Iya. ya luar biasa. Dan yang sangat ini ya, saya bersyukur sekali dan di desa pun saya waktu itu belum ada listrik. Di kampung saya belum ada Saat ibu tuh listrik, belum ada listrik. belum ada listrik. Jadi kalau belajar tuh waktu SMP itu pakai Lampu apa ya, teplok. lampu pakai minyak itu. Petromak, lampu teplok lah. Iya, teplok. Heeh. Makanya suka hitam-hitam Iya, oke, lampu seperti teplok. itu ya. Oke, Dan oke. eh makanya saya bersyukur banget ya. Malah ibu saya pertama datang ke Mekah itu nangis, ya Allah, bukan pangkat saya kok saya bisa ke sini. Ya Allah, ini apa namanya, anak saya kok bisa ngajak saya ke sini. Itu seperti itu, bersyukur banget gitu loh. Dan saya yakin itu berkat doa dari seorang ibu ya, Bu ya. Iya, Mungkin alhamdulillah. doa ibu yang membuat ibu bisa berhasil bersama Sanhop. Iya. Ya, dan luar biasa. Kalau nggak salah, ibu juga mendirikan musola ya di kampung ya. Iya, Ada musola yang ibu itu bangun sendiri ya. pulang haji karena saya berpikir ini tanpa kerja kok ada uang gitu ya. Oh, Jadi ya udahlah buat musola. Memang musola itu sebetulnya sejak ada bapak saya ada musola, tapi karena hancur, tidak bisa dibetulkan, akhirnya dibongkar ya, tidak bisa dibangun lagi. Saya waktu itu berpikir gini kan minta gitu ya, minta tolong dibangun sama saudara ini, kok nggak ada yang menyumbang. Akhirnya saya berpikir gini, ya Allah, kalau memang Allah kan Allah mah memang maha berkehendak, kalau Allah maha berkehendak tidak begitu lama kalau Allah udah menghendaki saya kepengen bisa membangun ini. Jadi makanya begitu pulang haji, saya nggak merasa bekerja, oh ada uang, akhirnya buat bangun musola gitu loh. luar biasa Iya. ya, dapat semua ya. Alhamdulillah. Oke, itu secara materi ya. Iya. Saya yakin dapat juga secara non materi, Bu. Iya. Selain materi, apa aja bisa dapatnya? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi di Sanop ini kita kepuasan batin ya. Kita bisa banyak membantu orang lain. Jadi orang lain yang tadinya sakit jadi sembuh itu puas ya, Biasa ya, kepuasan batin puas. yang tidak bisa diukur dengan materi. Iya, ya. Dan saya sendiri dulu divonis tidak bisa punya anak. Nah, begitu alhamdulillah minum produk Sanhop yang mana ini ya, saya sembuh minum akhirnya bisa punya anak. Bahkan Saat dulu itu divonis tidak bisa punya anak karena ada miom. minum. Bahkan dulu saya tuh tidak bisa tahan di ruangan AC. Ikut mobil teman dari Selipi ke Tangerang aja, saya pilek. Sampai teman saya, kamu nggak bisa jadi orang kaya. Karena di mobil aja segitu aja pilek. Jadi saya kalau ke hotel diajak temen ke hotel Nggak pakai AC misalnya dong eh kamarnya. saya sampai selimut temen dipakai lagi dipinjam itu nggak tahan seperti itu. Alhamdulillah. Dan memang sakit-sakitan sering sakit ya. Saya kalau dari SD SMP itu dulu saya sering pingsan kalau upacara. Ternyata
ibu saya pas melahirkan anak-anaknya itu, susu pertamanya itu dibuang. Saya baru tahu sekarang, makanya ternyata kolostrum itu kan berpengaruh sekali ya, makanya Ya, kok saya gampang sakit. karena dulu nggak dapat Iya, ASI. ya alhamdulillah ternyata di Sanop itu jadi kita sehat gitu loh Pak Ya, Kamal. oke, Jadi secara non materi ibu dapat sehat, sehat, dapat keturunan, ya, bisa banyak bantu orang, ya ya, itu, secara bantu dari produk ataupun membantu orang-orang yang bisa diangkat harkat martabat secara finansial. ya alhamdulillah, Luar biasa ya. iya, Ya, luar biasa ternyata Sanuf Lovers, seorang Ibu Haja Murniasih dengan kesederhanaannya, dengan keluguannya, latar belakang orang desa, dengan latar belakang pendidikan yang hanya SMA, pergaulan yang sangat terbatas, ya mungkin secara komunikasi pas-pasan, ternyata bisa sukses bersama Sandup. Dan bisa mendapatkan apapun yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Materi dapat semua, non-materi sudah dapat semua. Ini luar biasa. Nah, Bu, tentu untuk mendapatkan semua tadi, Bu, tentu proses perjuangan yang panjang kan, Bu? iya, Kita kan cerita enaknya tadi ya. iya, betul, Luar biasa, dapat rumah mewah, dapat mobil segala jenis, bisa naik haji, umroh, bisa bangun musola. Tapi di balik dapat ini semua tentu ada tetesan keringat, ada air mata iya, yang di sana bisa kita pengen tahu nih gimana ibu perjuang tuh dapat itu semua. iya, Bisa nggak ceritain ke kita? iya, Biar kita nih, wah ternyata saya pun harus bisa seperti Bu Murni gitu loh. Silakan Bu, ngomong iya. Bu. Memang tidak seperti membalikkan telapak tangan ya. Ya. Semua berproses. Saya pada awalnya setiap prospek ke setiap orang selalu ditolak. Ditolak. Nah, walaupun produknya bagus, Ditolaknya karena Bu produknya karena Murni atau yang menyampaikan Ibu Murni. produknya bagus, tapi Tapi lihat Bu Murni mahal nggak? gitu, mahal katanya gitu ya. Itu Hmm. seperti itu rata-rata. Dan saya mungkin karena gini ya, mereka juga tahu latar belakang saya ya dia nggak punya, jadi nggak ada yang percaya. Saya akhirnya sama teman-teman keluar kota. Pertama juga keluar kota dulu pernah ke Surabaya. Itu sama teman-teman ya nyewa mobil patungan. Saat itu sampai Surabaya jam 3. Jam 3 Akhirnya pagi. jam 3 pagi. Kalau masuk hotel kan harus bayar. Hmm. Akhirnya nginep di musola. Di musola mana kepanasan, banyak nyamuk itu seperti itu. Terus orang yang tadinya saya telepon mau datang ke hotel nggak datang. Saya nggak ada orang yang dikenal lagi di sana. Tapi saya begitu telepon salah sambung, orang yang salah sambung itu justru datang dan alhamdulillah dia mau bergabung. Dan ada lagi teman malah diajak teman tersebut juga ini ya, kebetulan mau tertarik begitu lihat demo Dipsi, tertarik, dia sampai, "Bu, bisa nggak barter dengan panci?" Itu loh Dipsi, sampai seperti itu. Alhamdulillah, saya oke deh gitu, dokekan aja, barter dengan panci. Akhirnya dia bergabung, yang tadinya uang 1 botol pun dia tidak bisa beli, dia akhirnya sampai join 7 unit waktu itu, Pak. Jadi akhirnya bahkan buka stokis itu mulai saya semangat tuh di situ. Jadi alhamdulillah. Makanya kalau saya berpikir jangan pandang bulu ya, pilih-pilih. Kadang-kadang orang kelihatan kaya tidak join, orang yang tidak bisa biasa saja bisa, itu seperti itu. Dan tentunya prosesnya juga kan kita berdarah-darah ya ibaratnya. Saya Kalau banyak ditolak mungkin nggak terhitung kali ya. nggak bisa Ditolak, dicemooh, dicemooh, direndahkan. pasti banyak dan Iya, sering menerima hal seperti itu, Bu. iya, sering banget direndahkan, bahkan orang kadang-kadang tidak percaya. Ada saya pernah ya prospek dokter, istrinya begini, istrinya kan dokter, suaminya gini, "Jangan ikut-ikutan sama Bu Murni, dia mah pengangguran. Ngapain mama udah jelas jadi dokter." Itu seperti itu. Saya pernah sampai prospek itu pakai sendal jepit, sendalnya saya copot. Itu pakai sendal copot. Seperti jadi dia kan tidak yakin dengan keadaan saya penampilannya. Pakai sendal-sendal aja copot itu ya. Dan yang di prospeknya itu dokter yang sudah mapan ibaratnya ya. Itu sering seperti itu. Tapi saya berpikir saya tidak merepotkan dia, saya tidak menipu dia. Saya ini mau menyampaikan informasi bagus. Itu aja fokusnya. Jadi
Walaupun ini saya kadang-kadang ditolak lagi, saya tidak masalah. Tapi datang lagi. Tapi ceritanya beda. Cerita pertama ini produk bagus, cerita kedua ini bisnisnya bagus, cerita ketiga saya lain gitu ya. Itu apa yang dia inginkan itu seperti itu. Makanya orangnya pantang menyerah. Sampai teman saya bilang, kamu mah muka tembok ya. Sudah aku tolak, aku datang lagi. Kalau ke sini jangan ada cerita MLM. Kalau cerita untuk silaturahmi boleh sampai sebegitu. Akhirnya saya gak kehabisan akal. Mbak, mau nggak? Itu kan doyan empe-empe ya, saya gitu pernah. Doyan, aku mau traktir. Itu saat itu saya udah mulai dapat bonus tuh. Hebat, kamu traktir. Iya, biasanya kan saya yang suka ditraktir. Akhirnya begitu traktir, empe-empe waktu itu deket kantor Sanhok. Terus mampir dulu yuk ke kantor. Begitu mampir ada acara OPP ya. Pas OPP di situ saya kan udah peringkat gol. Itu waktu itu mau kebeli mobil. Itu dia bengong. Oh, kamu udah mau beli mobil gitu. Yang tadinya di prospek 1 unit itu saat itu 550 aja dia marah-marah. Akhirnya malah join 7. Besoknya lagi join suaminya 7. Itu seperti itu. Dan banyak sekali yang orang tadinya nolak. Saya kalau lihat ini orang potensi besar. Dia pemain multi level. Nolak. Saya kasih 1 saset susu Power Milk itu. Saya bilang nih suatu saat ibu kalau membutuhkan inilah diminum. Ya tadinya pas biasa berobat anaknya sering keluar negeri berobatnya. Tengah malam anaknya panas diminumkan itu. Bukannya saya ngejar dia ngejar saya. Bu Murni kesini ini produk bagus banget itu seperti itu. Akhirnya berjoinnya bukan 1 lagi 7. Jadi 21 satu keluarga. Makanya itu saya mulai itu Pak Kamal mulai semangat. Jadi bahkan ya alhamdulillah ya, saya tidak pernah menghitung yang menolak saya. Kalau dihitung mungkin stres ya, karena banyak yang menolak Iya, saat pasti itu. lebih banyak menolak Iya, dong. iya. Makanya saya suka heran kalau orang baru ditolak 10 orang, umur nih saya nggak cocok ya, kayaknya di Sanhok 10-10-nya sudah nolak gitu loh. Padahal saya bilang saya lebih banyak, lebih mungkin ratusan, tapi saya nggak pernah ngitung yang nolak seperti itu. Dan banyak sekali suka dukanya ya di Sanhok ini. Saya malah ingat sampai sekarang. Itu prospek ke Lampung. Karena saya tidak punya telepon, tidak punya handphone ya. Itu si travel tuh hampir meninggalkan. Saya padahal Saat udah itu di Lampung ada acara maksudnya. ada acara. Ada pertemuan semacam Iya, presentasi OPP bisnis, ya. OPP namanya ya. Saya pernah ke Lampung pertama ada 1-2 dokter juga di prospek dulu waktu itu Dokter Salawi Bahajib ya. Join. Jadi mereka suruh ngundang gitu, ada beberapa orang suruh ngundang dan saya datang kedua kali ke sana itu di hotel di Marco Polo. Saat itu saya masih inget ya, punya uang cuma 200.000. Teman saya beli koper. Oh iya ya saya mau ke Lampung, masa pakai kardus baju saya gitu ya, akhirnya saya belikan koper. Begitu uang buat ininya yang disangka-sangka dari teman itu mau bayar ternyata belum ini. Travel sudah menunggu, gimana ini? Allah ngasih jalan ya, itu dilala travel diputer-puter nggak ketemu tuh rumah saya. Kalau langsung Ya, ketemu mungkin nggak berangkat nggak ya. berangkat, duitnya belum megang gitu ya. Belum ada uang untuk Belum ada ongkos uang ke itu. Lampung naik travelnya. Iya, Tapi padahal koper malah sudah punya. padahal saat itu ongkosnya cuma 75.000 ya. Terus akhirnya teman saya bayar, udah gitu saya ke Lampung. Saya berpikir kalau nginep di hotel waktu itu 100.000 ya. Saya uang habis dong, ini uang bawa uang 500.000 juga sebagian ditinggalkan buat di rumah ibu saya. Cuma bawa uang 300.000. Gimana ceritanya? Akhirnya saya datang ke kos-kosan. Jadi kos kalau nginep di hotel kan 100.000 sehari. Itu kos 1 bulan 50.000. Ya udah Bu, saya di sini mau 5 hari, tapi bayarnya 50.000. Dapat makan lagi malah dikasih sarapan ya, alhamdulillah. Jadi di situ saya akhirnya 2 hari sebelum acara saya ngundang teman-teman. Bahkan yang tadinya ketemu teman di travel, karena saya kasih produk ya, mereka
nyoba produknya, paginya, "Bu, itu enak banget produknya. Ibu kan, bawa produk jangan dihabiskan ya, Bu?" "Iya," gitu, seperti itu. Itu, eee, mereka diundang ke acara. Waktu itu saya masih ingat ya, 100 orang ya yang hadir sekitar itu di Hotel Marco Polo. Alhamdulillah, eee, banyak yang bergabung padahal tadinya itu orang tersebut sudah bosan multi-level mungkin kayak saya. Wah, multi-level lagi nih. Begitu mau mau berdiri, mau keluar, saya langsung tepuk tangan untuk Pak Ansori, 3 unit. Akhirnya orang lain ikut 37 sampai closing 63 unit itu 100% grup saya semua. Saat itu ya. Saat itu padahal leader yang lain juga banyak. Alhamdulillah saya jadi itu membuat semangat saya. Tubuh yang tadinya padahal di Sanop itu 3 bulan saya udah hampir berhenti. Oh, Karena jadi ditolak-tolak terus. awal membangun Sanhok, Iya. 3 bulan pertama begitu banyak penolakan, jadi 3 bulan itu belum ada closing sama sekali. Ada juga Cuman nggak beberapa aja. beberapa, Iya. 3 bulan di awal bahkan sempat pengen mundur. Iya. Ya, sangat luar biasa ya, menarik dari cerita perjalanan Ibu Murni. Kalau kita lihat selama rentang perjalanan Ibu Murni membangun Sanhok, saya bisa menangkap bahwa Ibu salah satu orang yang benar-benar konsisten membangun Sanhok, menjalankan Sanhok ya. Betul nggak Bu? Betul. Ya, perjuangannya dari awal nggak punya modal, jual kalung, hampir mundur, tapi ternyata tetap bertahan. Kemudian banyak sekali hal-hal yang membuat ibu seharusnya mungkin orang lain akan muntaber, mundur tanpa berita. Tapi ibu tidak. Nah, dengan keterbatasan ibu sebagai seorang yang wanita kampung, yang biasa-biasa saja, pergaulan biasa saja, ternyata bisa mencapai keberhasilan seperti ini. Nah, saya yakin ada hal menarik yang ingin diambil cerita oleh audiens kita, oleh Sandok Lovers tentang perjuangan ibu ini, yang mudah-mudahan cerita ibu ini bisa mengangkat moral kita semua, Bu Murni. Bayangkan seseorang yang biasa-biasa saja, orang kampung yang Jakarta bahkan nggak ngerti, yang dulu berjuang dengan keterbatasan, semuanya serba terbatas, ini bisa sukses. Nah, ayo Bu, monggo kira-kira Iya. apa nih yang bisa Ibu sampaikan, ceritakan kepada kita semua bagaimana tanda kutip perjuangan Ibu, perjuangan yang luar biasa sehingga bisa mencapai posisi seperti ini, Bu Murni. Iya. Kalau prospek kan ke siapa saja, di mana saja, kapan saja. Makanya saya selalu walaupun di bus, Hmm. kadang-kadang ada orang di prospek hanya ketemu di bus, akhirnya join. Itu seperti itu waktu itu ya. Karena saya berpikir gini, waktu saya tidak punya mobil, saya mensponsori orang yang punya mobil gitu ya. Hmm. Terus saya tidak bisa bicara, saya mensponsori orang yang pintar ngomong. Jadi supaya ini ya. Jadi saya mau cari orang yang kekurangan dari saya. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah dengan bersabarnya proses, alhamdulillah jadi ketemu leader-leader yang luar biasa ya seperti itu. Dan kita pun setelah mereka bergabung bukan dilepas begitu saja. Kita bagaimana supaya mitra kita berbonus seperti itu. Dan tentunya kita ajarkan apa yang kita bisa. Saya pun karena saya keterbatasan pendidikan, keterbatasan pergaulan ya, saya pun belajar. Karena kalau kita nggak belajar kan kita bagaimana untuk membina dan membimbing mitra-mitra kita ya. Apalagi sekarang kan online ya, saya merasa gaptek itu. Hmm. Saya waktu awal mau jadi online aja saya sakit sampai dirawat 5 hari gitu ya. Karena saya mikir ini gimana nih mau online sedangkan saya gaptek ya. Tapi tentunya saya kan tadinya stres gitu gimana online. Akhirnya saya cerita ke tetangga saya. Gampang Bu ini. Saya waktu itu memang tidak pernah belanja online ke anak saya. Akhirnya begitu di training, saya bawa anak saya bawa tetangga saya. Takutnya saya lupa nanti di rumah. Alhamdulillah akhirnya bisa. Karena sesuatu apapun kalau kita tidak mau berubah, tidak bakalan ini ya. Allah merubahnya itu seperti itu. Saya berpikir gitu. Ya alhamdulillah kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau kita dengan saya gaptek, akhirnya menyerah. Ya udah, mungkin nggak
sekarang tidak ada saya di sini lagi gitu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah karena saya kepengen maju, bagaimana caranya saya walaupun belajar dari anak saya nggak masalah. Anak saya kan lebih pintar kan, anak-anak sekarang mah tidak gaptek kayak mamanya gitu ya. Dan eh, seperti biasa akhirnya jadi gampang aja gitu mengalir seperti itu. Dan tentunya ibu-ibu yang lain juga di sini ya jangan sampai kebanyakan orang kan suka ini ya, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Padahal saya juga dulunya suruh tampil ke depan, megang mic aja saya gemeter kayak kesetrum. Itu seperti itu. Disuruh presentasi nggak bisa gitu ya. Tapi lama-lama nggak mungkin saya mengandalkan upline terus. Akhirnya saya mau belajar itu seperti itu. Dan di bisnis Sanop ini sebetulnya ya tidak tidak sulit ya. Ya tidak mudah juga, tapi asal yang penting dijalankan saja gitu ya. Jalankan dan kita ikutin upline dan training-trainingnya ikutin. Itu seperti itu. Tidak seperti kita ketakutan ya, kayak belum apa-apa, saya takut, saya terlalu tua atau saya misalnya gaptek, gak bisa deh menjalankannya. Itu seperti itu, tidak ada kata-kata gitu ya. Yang penting kita yakin. Kalau di sini di Sanhop alhamdulillah ya, karena saya berpikirnya apa ya, MLM walaupun memang banyak orang-orang yang seperti ini, eee, apa namanya, bisnis MLM ada banyak yang alergi gitu ya. Kalau saya bilang ini mah MLM-nya beda, mulia lewat mulut ya, karena kita Bukan ngajak multi orang level marketing ya, bukan jadi multi mulia level lewat mulut marketing, ya. karena ngajak orang sehat badannya, sehat kantongnya gitu ya. Dan alhamdulillah sudah 25 tahun ini belum pernah ada orang yang komplain ke saya. Misalnya Bu Murni, saya merasa tertipu oleh ibu. Saya suruh join Sandock, beli aja produk sampai 5 juta atau sampai 10 juta umpamanya. Seperti itu. Sampai jual motor atau jual rumah, tidak ada. Tidak ada orang merasa ketipu, minta dikembalikan uangnya. Yang ada orang berterima kasih. Saya sudah diperkenalkan produk Sunhope, saya sekarang sehat, dan sehat pula kantongnya. Itu seperti itu. Dan semoga aja bisa ditiru ya, karena bisnis ini memang bisnis meniru, duplikasi ya. Bisnis ini hanya meniru upline-upline apa yang dilakukannya ya. Apalagi misalnya Bapak Ibu orang kaya ya. Saya sendiri gak sekolah aja bisa gitu ya. Saya yang tadinya gaptek aja bisa menjalankannya. Apalagi yang anak-anak muda sekarang ibaratnya. Karena tujuan saya kepengen punya passive income. Kepengen di usia saya nanti yang sudah tidak produktif lagi, tiap hari ngalir uang. Itu seperti itu. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya tanpa uang kita gak bisa ini ya. Contoh, saya kepengen beramal. Kalau nggak ada uangnya bagaimana? Itu seperti itu ya. Saya kepengen memberangkatkan umroh keluarga. Kalau nggak ada uangnya bagaimana gitu ya. Makanya kalau menurut saya ya, kan ada orang ya nggak mau MLM karena itu bisnis ngajak orang gitu ya. Padahal semua bisnis memang mencari orang ya. Kalau menurut saya yang penting Bapak Ibu di sini mah enaknya bergabung, kita diminum produknya sehat, kita cerita ke orang, kok sehat ya sekarang, alhamdulillah akhirnya dengan tidak disengaja bisa ngajak-ngajak teman ikut sehat juga. Itu seperti itu. Ya, luar biasa ya. Iya. Jadi boleh bisa saya ambil sebuah kesimpulan nih Bu Murni Iya. ya. Meskipun kita latar belakang yang biasa saja, Iya. pendidikan biasa saja, pergaulan biasa saja, asal kita punya mindset untuk berhasil Iya. ya. Yakin bahwa kita mampu dan bisa, insya Allah kita bisa. Karena saya berpikir begini ya, kan Allah kun payakun. Ya. Nah, yang penting kita yakin di bisnis ini bakal berhasil. Kita yakin dan kita tentunya dengan doa juga ya. Tidak kita karena kalau tidak berdoa kan sombong ya. Kabur ya. Takabur. Ibaratnya jalannya ini kendaraannya Sunhope yang tepat ya. Makanya saya kenapa banyak orang yang suka gini. Umurnya kenapa sih kok anteng di Sunhope sampai 25 tahun gitu ya. Saya teringat ucapan almarhumah ibu saya. Ibu saya baru meninggal usia 91 tahun, 3 tahun yang lalu ya. Beliau pernah bilang, udah kamu gak usah pergi kemana-mana, di Sunhope aja. Karena
kepengen punya rumah dari Sunhope, kepengen punya mobil dari Sunhope, kepengen berangkat haji dari Sunhope, kepengen jalan-jalan ke luar negeri dari Sunhope katanya gitu ya. Memang ya itu karena berkat usaha dan doa ya itu seperti itu. Jadi kita disyukuri aja yang ada gitu. Berarti salah satu yang memotivasi Ibu untuk Iya, tetap di Sanop iya, dan konsisten di Sanop selama 25 tahun iya. adalah pesan dari Ibu Iya, untuk tetap alhamdulillah. di Sanop ya. Iya, Ya, luar biasa karena ya. beliau tadinya sakit terus Bisa bisa sembuh. sembuh. Jadi dia senang, bahkan ibu saya dulu waktu masih hidup ya, kalau saya mau presentasi misal ke Lampung, ke Cirebon, dia suka pengen ikut. Hmm. Kenapa? Katanya supaya pengen berguna, bisa bermanfaat buat orang lain. Karena pernah Pak Ngamal saya kehilangan HP, tiga-tiganya hilang, itu ada yang mencuri. Terus saya mau telepon tukang ngegas, lupa, lagi masak ya habis. Kenapa? Menelpon tukang gas. Ini aja 547. Loh kok Mimi hafal? Coba siapa lagi, siapa lagi? Ternyata itu 20 orang hafal. Usia beliau sudah 85 tahun. Itu hafal. Akhirnya kalau saya pergi keluar kota, dia gini, tolong diketik ya nama-nama itu 20 orang, nanti difotokopi, disebarkan, mereka suruh tanya Mimi gitu. Hmm. Alhamdulillah dia begitu tanya, telepon Murni berapa, handphone Abbas berapa, itu seperti itu dia hafal. Orang-orang banyak yang itu ya, saya handphone suami saya aja nggak hafal, anak saya aja nggak Jadi hafal, kok nenek udah 85 jadi tahun dia bisa hafal. mengingat banyak nomor handphone. Iya. Itu karena konsumsi produk Sanop dong Ya, pasti. alhamdulillah berkat ini Ah, apa ya itu minum Ipsi ya terutama. ya. Bahkan pernah ibu saya waktu kakinya sakit ke dokter. Itu dokter sampai bingung. Saya bilang gini, "Dok, itu hafal loh nomor handphone beberapa orang." Ya, jelas aja, Bu. Itu kan handphone keluarga Ibu. Coba handphone saya, Nek, gitu. Begitu ditulis, pertama ditanya salah. Kedua, benar. Diajak ngobrol lagi. Handphone saya masih inget, Nek? Benar. Ngobrol lagi. Handphone saya masih inget, Nek? Benar. Akhirnya dokter sampai, saya beli, Bu, 3 botol buat ibu saya, katanya. Ibu saya juga sakit. Jadi, ya Allah, saya bilang, itu apa namanya, banyak sekali. Dan saya begini, Pak Kamal. Alhamdulillahnya ya saya bersyukur. Kalau orang-orang kan biasanya banyak orang pantangan ya, kalau umur udah apalagi hampir 90 ya. Ibu saya sampai usia 90 itu duren montong masih makan. Sate kambing masih Masih makan, makan. jeroan masih makan. Saya berpikir orang-orang suka bingung, Bu, kok itu si nenek dikasih sate kambing? Gak apa-apa, ini ada ininya apa? eh Pencegahnya ini. Jadi sebelum makan sate, saya kasih dipsi 2. Setelah makan, lalu dikasih lagi dipsi 2 lagi. Rupanya ada dari pojok memperhatikan, apa itu yang diminumkan ke nenek-nenek? Kok bisa makan sate kambing? Kan kalau di Brebes sate kambingnya Kambing muda. empuk ya, Empuk. kambing muda. Akhirnya bisa. Akhirnya itu orang tersebut juga, oh beli dong, itu banyak yang seperti itu. Makanya terkadang ya itu karena mungkin saya setiap hari udah mendarah daging ya Sanhop itu. Jadi apalagi kalau lihat orang udah jalan terseok-seok gitu ya, saya bilang, aduh, coba minum ini, kasihan gitu loh Pak. Mm-mm. Itu sudah panggilan hati. Saya bilang bisnis ini memang harus dengan hati ya. Kita memang harus hatinya tulus. Apalagi untuk membohongi orang lain ya, nauzubillah ya, kita tidak ada pikiran ke sana. Dan di sini kita dapat prospek itu bukan untuk, wah ini jadi mangsa gitu, bukan. Jadi saya berpikirnya kemana-mana ibadah. Kita mau prospek orang ibadah. Kalau orang itu sehat, itu ibadah. Kalau orang tersebut yang diprospek tidak join pun ibadah. Gak apa-apa, kita menyampaikan informasi. Kadang-kadang ada ya orang yang sudah diprospek, 1 tahun baru menghubungi, baru akhirnya dia join. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang langsung spontan, itu seperti itu ya. Makanya dikaitkannya sama ibadah ya. Apalagi udah usia saya udah hampir kepala 6 seperti ini ya. Jadi apa namanya? Ya, beribadah sambil eh, apa namanya? Mencari rezeki. Iya. Alhamdulillah. Saya apalagi di ini Pak Kamal misalnya ikut pengajian ya. Banyak orang begitu mau bangun habis duduk di bawah itu kakinya sakit. Kakinya sakit, saya bilang, "Bu, coba deh minum ini." Kan akhirnya sembuh. Ya saya juga ibadah, dia jadi untuk ikut ngajinya jadi ini kan tidak terganggu, itu seperti Iya, itu. luar biasa Ya, ya. Jadi eh, hal yang bisa membuat Ibu tetap bertahan di Sanop iya, salah satunya adalah karena Ibu konsisten membangun iya, bisnis ini.
konsisten yang diiringi oleh orang percaya dengan ibu. Iya, betul. Orang percaya dengan ibu karena ibu punya yang namanya kejujuran, punya integritas, nggak mau merugikan orang, Iya, dan niat membangun Sanhop karena ibadah. ibadah. Betul ya. Betul. Ini adalah beberapa tips yang bisa kita ikutin kenapa hingga beliau bertahan sampai 25 tahun. Ya, luar biasa Bu Murni. Nah, Sanhop Lover, demikian tadi kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang Ibu Haja Murniasih ya dari awal sampai hingga saat ini. Ya mungkin sebagian orang mungkin seangkatan beliau sudah melalang buana ke tempat lain, nemplok ke multi level A, ke multi level B, C dan lain sebagainya. Tapi beliau hanya satu. Di hatinya hanya ada Sanhop. Ya, Sanhop, hanya iya. ada Sanhop. Luar biasa ya. Oke. Ya, Sanhop Lover, kita sudah sama-sama saksikan bagaimana perjuangan seorang Ibu Hajah Murniasih dalam membangun Sanhop ini. Nah, sebelum kita tuh Bu Murni, sebelum di closing, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih kepada Sanhop Lover? Iya. Ya, silakan Bu Murni. Iya, makasih. Kepada seluruh mitra saya, seluruh Indonesia, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, kita harus tetap semangat di Sanhop, nggak usah pikirkan yang lain, tetap semangat Sanhop, fokus, insya Allah semuanya akan berhasil. Saya aja yang gaptek, saya pendidikan tidak tinggi, kok bisa apalagi Anda Bapak Ibu yang pendidikannya melebihi saya. Dan apalagi sekarang udah canggih zamannya sosial media, saya aja waktu menjalankan usaha ini susah, tidak ada HP, tidak punya telepon, kok bisa? Apalagi sekarang dipermudah, bisa ada Zoom dan bisa ada bisa video call prospeknya ya, lebih mudah. Makanya yang penting Bapak Ibu fokus pada impian dan targetkan impian tersebut. Kapan harus dicapai? Bapak Ibu harus punya impian, harus dapat uang berapa yang akan 5 tahun lagi. Misalnya pengen punya penghasilan sehari 10 juta atau 20 juta, silahkan. Dan harus fokus ya. Dan tularkan kepada semua mitra ya. Bincang-bincang kita dengan Ibu Haja Murniasih sudah kita ikuti dari awal sampai akhir, sangat menarik sekali. Terima kasih Bu Haja Murniasih sudah hadir di studio kita ya. Nah, mudah-mudahan cerita Ibu Murni ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Banyak pesan yang bisa kami tangkap, bisa diambil oleh para Sanhop Lover, terutama adalah bagaimana perjuangan Ibu hingga bisa menjadi saat ini, menjadi sukses seperti ini. Nah, demikian Sanhop Lover, perbincangan kita pada hari ini. Kritik dan saran kami tunggu di komen ya. Kemudian jika Anda suka dengan tayangan ini, silahkan like ya, Anda bagikan, dan jangan lupa loh di subscribe ya YouTube-nya Sanhop. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kami minta maaf. Mudah-mudahan tayangan ini bisa membuat kita semua lebih semangat lagi untuk membangun Sanhop, karena Anda pasti bisa jika Anda berpikir bisa. Betul Bu Murni? Betul. Terima kasih. Salam fantastis. Merdeka.